Begitu ungkapan warga Desa Lautang, Haja Rosmawati di depan 5 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Wajosopeng dalam dialog pengerjaan Jalan Desa Lautan di Dusun Abanuang, Kecamatan Balawa, Kabupaten Wajo pada Jumat 17 Juli 2026. Pantauan tribuntimur.com, warga tampak berhadapan langsung para legislator, diantaranya Sufriyadi Arif, Suryadi Bohari, Sultan Tajang, Anarcie Arus Bakti, dan Andi Ayoga Fadil Akbar. Selain keluhan, ia mendesak pemerintah provinsi melalui DPRD agar kiranya jalan tersebut dikerjakan. Diketahui, Jalan Desa Lautan di ruas Anabanua sampai Maleke termasuk dalam program paket 4 Multi-Years Project 2022 sampai 2027 berlokasi di Kecamatan Balawa, Kabupaten Wajo. Pengerjaannya kini diberhentikan. Meski telah dianggarkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman sebesar 53,3 miliar dengan panjang 28,6 km. Jadi mohon maaf Kak, intinya kami tetap menunggu dan semua warga masyarakat Desa Lautan menunggu sampai akhir 2027. Yang diminta tadi adalah Ananda Ibu Hajar, Budi Ibu tetap sangat mengharapkan terus terang saya kesian anak buah komotoi ya, yang berapa kali saya jatuh apabila saat hujan. Ya kok kerja sekadar itu kan sampai ke 10 Kak buang. Tapi kalau saya ke Weton, saya berapa kali itu. Biasa kasihan anak-anak itu kalau saya kunjung di Weton karena secara kebetulan saya beri kepercayaan sebagai anggota DPD. Ya kok kasih nono Kak Koro nak ada taksi Kak anaknya. Nah pendek Kak Koro ke sana. Koro ada sana. Pak ya, saya di situ nak demi untuk turun. Jadi intinya saya kembali bahwa masyarakat kami menunggu sampai akhir 2027. Tolong Bapak anggota dewan dari kabupaten Sibawah sama-sama kita menunggu ya. Jadi anggaran Bapak mudah-mudahan Bapak tadi bisa menerima yang 2 km untuk ketenangan. Karena saya sendiri merasa jadi yang bisa poin air kumatoy ya. Jadi sekali lagi mohon kalau berkata-kata dihargailah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Saya menganggap pertemuan ini adalah pertemuan yang paling serunya pada acara ini. Kemudian selanjutnya ucapan alhamdulillah atas segala rahmatnya sehingga pada hari ini sebesar-besarnya atas kejadian aksi penanaman pohon pisang yang kami laksanakan kemarin. Mungkin ada yang bertanya kenapa itu bisa terjadi. Tadinya kita ada kesalahpahaman. Kenapa salah paham? Karena dari anggaran yang Bapak sampaikan tadi sekian, kemudian volume jalanan sekian kilo, awal-awalnya Desa Lautan masuk. Tapi kenapa lambat laun kok mereka sebelumnya ada penyampaian komunikasi seperti ini, kira-kira aksi penanaman pisang ini tidak akan terjadi. Karena kira tokoh masyarakat yang ada di sini dia sudah tahu aturan. Berhubung karena dia tidak tahu aturan dan ada kekecewaan, seakan-akan mereka tidak diperhatikan. Mungkin bahasa kasarnya tadi, mohon maaf, seperti dianaktirikan. Jadi salah satu juga penderitaan kami yang harus kami sampaikan. Tadi Bapak Wakil kami, Bapak Ibnu Hajar menyampaikan masih zaman apa dulu itu jalanan di sini sudah begitu memang Pak. Jadi saya sampai mengambil kesimpulan masih zaman Soeharto. Saya ingat tahun 93, 94 itu satu kali tersatu aspal butas. Dari Pak Dewan dan dari Pak Sudirman, dari Ibu sekalian menjawab. Tentunya pemerintah Provinsi Selatan Pak tidak ada istilah dianaktirikan KB. Pemprov itu sudah membangun khususnya ruas Anak Banua Malake. Anak Banua Malake Bang Sirdat. Kami bahas terkait konektivitas
ruas provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Wajo, dari Impa Anak Banua kami sampai ke Kabupaten Sopeng. Khusus untuk Anak Banua Malake, dari anak Banua Malake kita bahas sampai ke Batas Sidrap. Tadi saya sampaikan bahwa Pemprov sudah ruas ini Pak, tahun 2023 kita sudah bangun pengaspalan 1 kilo. Jalan yang rusak kita sudah bangun 1 kilo yang di bagian depan. Kemudian di bagian belakang kami sudah membuat jembatan Malake itu sudah 3 tahun berturut-turut Pak. Yang pertama abutmennya, kemudian kita anggarkan lagi untuk beban atasnya, kemudian sekarang kita anggarkan lagi untuk operasinya Pak, insya Allah tuntas. Nah, jadi dengan niat konektivitas dari Anak Banua sampai Malake, Sidrap. Di ruas ini Pak, tadi saya tanya-tanya, ada beberapa desa Pak, ada desa Tamboli, desa Wele, desa Sapa, desa Malake, desa Belawa, kemudian ada desa Lautan. Ini Pak. Jadi dalam ruas ini memang ada beberapa desa Pak. Tentunya dalam kami melaksanakan pekerjaan, tentunya banyak pertimbangan teknis, banyak pertimbangan terkait teknis, anggaran. Tadi sempat saya sampaikan bahwa penanganan kami Pak, kontrak kami itu saat kami tuangkan dalam kontrak itu Pak, 1 ruas Anak Banua sampai Batas Sidrap, Sopeng sampai Ulu Galung, Impa sampai 1 ruas Pak. Nah, di dalam kontrak Pak, di dalam kontrak izin ada beberapa penanganan Pak. Ada penanganan full kita perbaiki Pak, rekor. Ada cuma dalam 28 km ini Pak, ada tambal-tambal, ada yang full, ada yang kita perbaiki dari bawah, ada yang kita cukup dari atas. Nah, untuk Anak Banua lagi Pak, setelah kami identifikasi, ada beberapa penanganan dengan anggaran yang kami disediakan. Dari awal ruas yang sudah bagus, tentunya kita sudah tidak tangani. Masuk dalam penanganan Pak, masuk dalam penanganan. Tetapi dengan niat efisiensi untuk mengefektifkan kita punya panjang penanganan, tentunya memang tidak full kita bisa tangani. Nah, yang awal ruas 1 km Pak, badan jalannya kita sudah tidak tangani lagi. Kita tangani rutin kondisi namanya. Kalau ada lubang kita patching, kita tambah. Tidak ada lubang, drainasenya kita perbaiki, rumputnya kita potong. Setelah 1 km aspal, baru kita dapat jalan rusak Pak. Nah, jalan rusak ini kita lihat dari sisi anggaran, dari sisi teknis, dari jalan rusak sampai ke lautan ini Pak. Nah, inilah yang rencana insya Allah kita tangani dengan rekor. Itu ada kelas A 20 cm, kemudian ada insya Allah kita pengaspalan 2 lapis. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa 2 lapis Pak? Kenapa tidak 1 lapis saja? Supaya anggaran 1 lapisnya bisa tambah panjang. Kan seperti itu bisa. Kalau kita cuma mau mengejar bagaimana panjang bisa capai. Nah, tentunya kami juga tadi Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.